Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo semuanya, perkenalkan nama saya Cital Sveva Pangisti Widakdo dengan NPM 224111160. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Statistika Ekonomi, yaitu tentang data, populasi, sampel, penyajian data, atau tabel dan diagram. Berikut penjelasannya. Pengertian data. Data berarti sesuatu yang diketahui atau dianggap sebagai informasi yang memberikan gambaran tentang keadaan atau persoalan yang akan diteliti. Misalnya, untuk mengetahui keadaan penduduk, pemerintah harus mengumpulkan data penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Dari data ini, kita dapat mengetahui jumlah penduduk berdasarkan umur, tingkat pendidikan, jumlah penduduk yang bekerja dan pengangguran, sehingga pemerintah dapat mengantisipasi penyediaan lapangan pekerjaan. Lalu ada jenis-jenis data. Jenis data dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ada data kualitatif, yaitu data yang merupakan bukan angka atau non-numerik, misalnya jenis kelamin dan warna. Lalu ada juga data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau numerik. Misalnya jumlah penjualan TV ada 10, 20, 30, dan lain-lain. Data kuantitatif pun dibedakan menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit sendiri adalah data komunikatif yang merupakan hasil perhitungan dan nilainya berupa bilangan bulat. Misalnya jumlah mobil ada 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan data kontinu adalah data kuantitatif yang merupakan hasil pengukuran dan nilainya bisa berupa bilangan pecahan atau bulat, misalnya berat badan 60,5 kg atau 60 kg. Selanjutnya ada sumber data dan penggunaannya. Berdasarkan sumbernya, data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek penelitian. Misalnya, data yang diperoleh dari penelitian, lapangan, atau dengan menggunakan daftar pertanyaan. Daftar primer dapat diperoleh melalui wawancara langsung dengan objek penelitian. Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka, melalui telepon, atau tanpa panduan daftar pertanyaan. Selanjutnya, melalui pihak tiga, yaitu dengan menggunakan pihak tiga untuk memperoleh informasi responden dengan panduan daftar pertanyaan. Yang ketiga, mengikuti daftar pertanyaan melalui pos, email pada responden. Dan data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, seperti misalnya data yang telah dipublikasikan atau seperti BPS atau BI, majalah koran, dan lain sebagainya. Pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahap awal kegiatan statistika. Kegiatan tersebut sangat penting karena data yang diperoleh akan digunakan untuk kegiatan selanjutnya. Data statistik yang diharapkan adalah data yang dapat dipercaya. Untuk itu, pada proses pengumpulan data, kita harus memperhatikan objek penelitian, cara pengumpulan data, dan tujuan pengumpulan data. Objek penelitian tersendiri yaitu elemen yang akan diselidiki dapat berupa orang, organisasi, atau barang. Tujuan pengumpulan data dapat dipakai untuk mendapatkan gambaran suatu keadaan atau menyelesaikan suatu persoalan. Apapun tujuannya, setelah kita mengetahui elemen dan jumlah elemen, maka kita perlu mengetahui karakteristik elemen tersebut. Karakteristik adalah sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh elemen. Nilai karakteristik suatu elemen adalah nilai variabel. Variabel adalah suatu nilai yang dapat berubah, misalnya pendapatan nasional, tinggi badan, hasil penjualan, dan harga. Metode pengumpulan data dalam statistik yaitu dengan cara sensus dan sampling. Sensus sendiri yaitu metode pengumpulan data di mana seluruh elemen populasi menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh tersebut disebut parameter. Sampling itu adalah metode pengumpulan data di mana hanya sebagai elemen populasi atau elemen sampel yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh disebut statistik. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan dua cara,
yaitu dengan cara acak atau random, dan bukan acak atau non-random. Cara acak adalah pemilihan sejumlah elemen dari populasi yang dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap elemen mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih. Cara pemilihan dapat dilakukan dengan undian dan tabel angka, dan teknik samplingnya disebut probability. Cara bukan acak merupakan suatu cara pemilihan elemen dari populasi di mana setiap elemen tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Samplingnya disebut non-probability sampling. Selanjutnya ada skala pengukuran. Skala pengukuran yang merupakan cara mengukur suatu variabel, yaitu seperti A, skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran di mana angka yang diberikan pada objek tidak menunjukkan tingkatan atau arti tertentu, tetapi hanya berupa label saja. Contohnya seperti pengklasifikasian 6 warna pada permen coklat susu M&M. Pada pengklasifikasian ini tidak ada peraturan khusus untuk mengurutkannya. Kita dapat menyajikan warna kuning pada urutan pertama atau bahkan terakhir. Lalu ada juga skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran di mana angka yang diberikan mengandung tingkatan. Misalnya, mengurutkan objek dari yang terendah sampai yang tertinggi. Contoh pengurutan mahasiswa berdasarkan tinggi badannya. Lalu ada juga skala interval, yaitu skala pengukuran dengan angka pada klasifikasi atau ciri dari objek yang sama dengan skala ordinal dengan menambahkan jarak atau interval yang sama. Seperti contohnya, pengelompokan berdasarkan suhu badan. Struktur tabel statistik. Data statistik selain dikumpulkan, dikelompokkan, atau diolah juga perlu disajikan. Penyajiannya, data statistik dapat menggunakan grafik maupun tabel. Yang penting dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak yang membutuhkannya. Sebuah tabel umumnya terdiri dari beberapa bagian. Anto Dajan menguraikan secara singkat syarat-syarat umum yang ada dalam suatu tabel sebagai berikut. Yang pertama, nama atau judul. Dan identifikasi judul diletakkan di atas tabel dengan bahasa yang jelas dan singkat, atau bila keduanya tidak dapat dipenuhi, maka kesederhanaannya yang dapat diutamakan. Susunan redaksi pada umumnya memberikan keterangan tentang ciri-ciri data yang terdapat dalam tabel. Jika judul disusun dalam beberapa baris, maka susunannya harus merupakan bentuk piramid yang terbalik atau dalam baris-baris yang rapi dan teratur. Jika dalam sebuah tulisan terdapat beberapa tabel, maka harus diberi nomor secara sistematis. Yang kedua yaitu catatan pendahuluan dan catatan di bawah tabel. Catatan pendahuluan dan catatan yang terdapat di bawah tabel sebetulnya merupakan bagian dari integral dari sebuah tabel. Catatan pendahuluan biasanya diletakkan langsung di bawah nama tabel, dalam bentuk yang agak kurang menonjol jika dibandingkan dengan namanya sendiri. Yang ketiga ada sumber data. Sumber data umumnya diletakkan langsung di bawah tabel sesudah catatan. Diusahakan selengkap mungkin seperti keterangan-keterangan tentang penulis nama, terus nama buku, jilid, halaman buku, penerbit, dan lain-lain. Yang keempat, persentase. Bila angka-angka presentasi dipergunakan dalam tabel, maka pos-pos keterangan dalam kompartimen tabel harus memberikan perincian yang jelas. Yang kelima, jumlah. Bila jumlah angka dalam suatu tabel merupakan sesuatu yang penting dan patut ditonjolkan, maka diletakkan pada sisi atas atau sisi kiri dalam nama kolom. Jumlah dapat juga ditulis dengan huruf tebal atau huruf besar. Yang ketujuh, unit-unit pengukuran. Unit-unit pengukuran angka-angka yang terdapat dalam kolom tabel biasanya sudah jelas dan tidak meragukan. Selanjutnya, bentuk tabel. Bentuk tabel yang baik janganlah terlalu panjang atau terlalu pendek. Menurut J. Supranto, ada beberapa bentuk tabel yang dikenal yaitu tabel satu arah atau one-way tabel, tabel dua arah atau two-way tabel, dan tabel tiga arah atau three-way tabel. Tabel satu arah ialah tabel yang memuat keterangan mengenai suatu hal atau
Menurut J. Supranto, ada beberapa bentuk tabel yang dikenal, yaitu tabel satu arah atau one-way tabel, tabel dua arah atau two-way tabel, dan tabel tiga arah atau three-way tabel. Tabel satu arah ialah tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal atau satu karakteristik saja. Tabel dua arah adalah tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik. Misalnya, data peralatan yang memuat tentang merek dan juga model peralatan. Tabel tiga arah adalah tabel yang digunakan untuk menunjukkan tiga hal atau tiga karakteristik. Misalnya, jumlah kendaraan perusahaan menurut merek, jenis, dan juga umur. Lalu ada pula distribusi frekuensi. Secara umum, distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok atau kelas yang kemudian dihitung banyaknya data yang masuk dalam setiap kelas. Tujuan dari pengelompokan data ialah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai suatu peristiwa atau kejadian atau fenomena. Data yang dikelompokkan dapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Distribusi untuk data jenis ini dapat dijelaskan melalui contoh berikut ini. Sebuah pertanyaan diberikan kepada 15 orang responden mengenai minuman berkarbonasi yang mereka sering konsumsi dan hasil yang diperoleh diutarakan dalam tabel 3. Data yang bersifat kuantitatif pada umumnya berupa angka yang hanya terdiri atas satu digit sampai tak terhingga. Pengelompokan data yang bersifat seperti ini bisa mengacu pada rumus Targes untuk menghitung jumlah kelas yang sebaiknya digunakan dalam pengelompokan data. Yang terakhir, penyajian grafik frekuensi. Data yang telah dikelompokkan dapat disajikan dalam bentuk grafik. Ada 3 macam grafik yang akan dijelaskan pada bagian ini, yaitu histogram frekuensi, polygon frekuensi, dan ogive. Kesimpulannya dari presentasi saya ini, data yang dapat disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Yang kedua, distribusi frekuensi merupakan salah satu penyajian data dalam bentuk tabel. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk grafik dapat berupa histogram, ogive, dan polygon. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. You don't even